Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Febriansyah, NPM 2024 12310. Pendahuluan presentasi filsafat umum. Ontologi sebagai tiang ilmu pengetahuan. Dalam konteks bahasa, ontologi tidak hanya merujuk pada benda fisik yang bisa dilihat mata, tetapi mencakup segala sesuatu yang dianggap memiliki eksistensi, baik itu bersifat konkret, nyata, atau materi seperti manusia, pohon, atau batu, abstrak, non materi seperti ide, angka, hukum, atau Tuhan. Pendahuluan. Definisi etimologis berasal dari bahasa Yunani ontos, ada, dan logos, ilmu. Definisi terminologis. Cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas secara paling mendasar. Posisi dalam filsafat merupakan pondasi bagi cabang ilmu lainnya seperti epistemologi, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan aksiologi, nilai-nilai. Jadi dari pendahuluan ada 3 definisi, yaitu etimologis, terminologis, posisi dalam filsafat. Etimologisnya itu membahas berasal dari bahasa Yunani ontos, ada, atau logos, ilmu. Jadi kalau digabungkan ontologi. Definisi terminologis menerangkan bahwa cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas secara paling mendasar. Jadi filsafat yang kita ajarkan itu yang paling mendasar dalam definisi terminologis. Dalam posisi dalam filsafat, yaitu menerangkan sebuah fondasi bagi cabang ilmu lainnya. Pendekatan dalam ontologi. Hakikat kenyataan dapat didekati melalui 2 sudut pandang. Jadi pendekatan dalam ontologi itu mempunyai 2 sudut pandang, yaitu kuantitatif, yang kedua kualitatif. Yang kuantitatif mempertanyakan apakah kenyataan itu bersifat tunggal atau jamak. Yang kualitatif mempertanyakan kualitas tertentu dari realitas seperti warna, bau, atau sifat spesifik lainnya. Objek penyelidikan ontologi. Dalam penyelidikan ilmiah terdapat 2 macam objek. Jadi objek penyelidikan ontologi itu mempunyai 2 macam objek. Yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Yang objek material itu seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang objek formal penentuan titik pandang atau sudut pandang terhadap objek material tersebut. Jadi yang pertama itu menerangkan sebuah lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Jadi semisal ada sebuah lapangan untuk dijadikan bahan objek. Yang kedua itu menerangkan tentang penentuan titik pandang atau sudut pandang terhadap objek material tersebut. Jadi di lapangan itu menentukan titik suatu sudut pandang terhadap objek. Aliran-aliran ontologi bagian 1, yaitu ada 3: monisme, dualisme, pluralisme. Yang monisme itu percaya bahwa hakikat segala sesuatu adalah satu, baik berupa materi maupun rohani. Yang dualisme meyakini realitas terdiri dari 2 hakikat yang bebas dan berdiri sendiri, materi jasad, dan jasmani spiritual. Yang pluralisme berpandangan bahwa realitas terdiri dari banyak unsur. Jadi yang monisme itu yang pertama menerangkan bahwa hakikat adalah sesuatu satu, baik berupa materi maupun rohani. Dan yang kedua itu menerangkan sebuah realitas terdiri dari 2 hakikat yang bebas dan berdiri sendiri. Jadi hakikatnya itu bebas dan yang berdiri sendiri. Yang ketiga itu menerangkan suatu pandangan bahwa realitas terdiri dari banyak unsur, bukan hanya unsur
satu aja, jadi banyak unsur. Terus aliran ontologi bagian 2 itu ada 3: materialisme, idealisme, spiritualisme, agnostisisme. Yang pertama itu materialisme, menganggap hanya materi yang nyata, jiwa atau pikiran hanyalah hasil penggerakan materi. Yang idealisme atau spiritualisme, lawan materialisme, menganggap hakikat kenyataan berasal dari roh atau sesuatu yang tidak menempati ruang. Agnostisisme, paham yang mengingkari kemampuan manusia untuk mengetahui hakikat realitas yang tersenden. Jadi yang pertama itu menerangkan bahwa menganggap materi yang nyata, jiwa atau pikiran hanyalah hasil penggerakan materi. Jadi jiwa dan pikiran kita itu hanya dihasilkan oleh penggerak materi. Dan yang kedua itu menerangkan bahwa hakikat kenyataan berasal dari roh atau sesuatu yang tidak menempati ruang. Seperti apa ya, yang tidak bisa menempati ruang itu. Dan yang ketiga itu menerangkan bahwa paham yang mengingkari kemampuan manusia itu untuk mengetahui hakikat realitas yang tersenden, yaitu mengingkari kemampuan sebuah manusia untuk mengetahui hakikatnya tersendiri. Dan tokoh-tokoh penting dan pemikirannya itu ada 4, yaitu Thales, Anaximenes, Demokritos, Plato, dan Aristoteles. Thales, filsuf pertama yang mencari substansi asal segala sesuatu dan menyimpulkan bahwa asal mula adalah air. Anaximenes berpendapat bahwa unsur sesuatu adalah udara. Demokritos berpendapat bahwa hakikat alam adalah atom-atom yang tak terhitung jumlahnya. Plato dan Aristoteles memberikan dasar-dasar struktur keberadaan dan pembagian materi forma. Jadi yang pertama itu dalam tokoh-tokoh penting dan pemikirannya itu, yang Thales itu menerapkan sebuah filsafat pertama yang mencari substansi asal segala sesuatu yang menyimpulkan bahwa asal mula adalah air. Yang kedua itu berpendapat bahwa unsur asal segala sesuatu adalah udara, dan yang pertama itu adalah air dan yang kedua itu adalah udara. Dan yang ketiga itu menerangkan bahwa berpendapat bahwa hakikat alam adalah atom-atom yang tak terhitung jumlahnya. Jadi atom-atom itu tidak bisa dilihat oleh sebuah kasat mata, itu kecil-kecil, tapi bisa dilihat oleh sebuah alat mikroskop. Plato dan Aristoteles itu menerangkan bahwa dasar-dasar struktur keberadaan dan pembagian materi-materi formal. Jadi dari atas itu kesimpulannya itu ontologi adalah studi kritis tentang realitas kompleks. Kompleks itu apa? Sebuah yang nyata seperti benda yang nyata seperti pohon, batu, dan lain-lainnya. Berperan sebagai landasan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan cara berpikir kritis. Jadi kita itu belajar tentang ilmu pengetahuan untuk berpikir kritis untuk sebuah masalah, membantu manusia memahami hubungan antara pikiran, alam, dan keberadaan secara menyeluruh. Jadi kita itu belajar ilmu pengetahuan untuk memahami hubungan antara pikiran kita dan alam dan keberadaan kita yang kita tepati. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.